Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala qadri wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Badrutno, yaitu Ibu Mina SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri Badrutno. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Yohanes Wijaya SPD. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan rangkaian acara yaitu Dimensi Budaya Positif di lingkungan sekolah SD Negeri Badrutno oleh Bapak Yohanes Wijaya SPD. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah SD Negeri Badrutno, acara yang keempat yaitu pembebasan budaya positif, acara yang kelima itu menyanyikan lagu Baju Negeri, acara yang keenam yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara pada kesempatan siang hari ini kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dan baca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua dengan berdoa dapat pengantar acara pada kesempatan siang hari ini. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri, bertugas dimohon untuk bersiapkan diri. Kebangsaan acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Badrutno kepada Ibu Mina SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan KPD Badrutno dan sekalian hormat di sini khususnya Pak Yohanes Wijaya yang dimana ini ada kita diundang sebagai tamu undangan untuk dari Bapak Sidik dengan tujuan nanti kita akan mendukung kegiatan dari Pak Wijaya dalam melaksanakan kegiatan untuk menjadi guru penggerak yang nanti bisa menggerakkan dari Bapak Ibu guru yang ada di Badrutno menjadi lebih
aktif, lebih kreatif, dan lebih maju. Nah, ini yang kita harapkan. Kita panjatkan bersyukur alhamdulillah sehingga kita pada hari ini ya, diberi kesehatan, diberi rezeki ya, melalui pelajaran diberi rezeki untuk menambah kekuatan kita dalam mengikuti sosialisasi tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin dengan tadi kita sudah diberi rezeki, diberi kesehatan, maka nanti kita bisa mengikuti kegiatan ini lebih semangat. Salam dan salawat tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu, silakan nanti kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Kak Jaya sehingga nanti bisa kita ambil manfaat ilmu yang diberikan oleh Kak Jaya sehingga nanti kita lebih maju dalam menempuh ilmu pengembangan sekolah dan nanti bisa menempuh juga menunggu akreditasi di tahun 2009 lebih bagus lagi dari nilai yang sekarang yaitu 94 ini bisa menjadi 97. Yang penting di sini adalah kekompakan dari Bapak Ibu. Saya saja ada kalau mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bunda SPD selaku Kelas Negeri Badutno yang telah menyampaikan sambutannya pada kesempatan siang ini. Bapak Ibu yang menghormati acara berikutnya yaitu pengibasan budaya positif di lingkungan sekolah oleh Bapak Sri Yohanes Jaya SPD dalam Guru Penggerak 11 Kabupaten Bantul. Kepada Bapak Yohanes Jaya, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Ibu Mulia SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Badutno, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Badutno. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Maka kita panjatkan puji syukur pada siang hari ini kita diberi kekuatan dan kesempatan untuk bertemu di kelas ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dan juga tanpa mengurangi rasa hormat, monggo Bapak Ibu bisa disambi untuk menikmati hidangan snack serta menu. Untuk selanjutnya saya di sini akan memaparkan bagaimana budaya positif itu bisa kita terapkan di sekolah kita tersebut. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini ada kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang secara umum itu ada di lingkungan pendidikan, di luar lingkungan pendidikan juga ada, tapi kita lebih mengerucut ke lingkungan pendidikan. Nah ini Bapak Ibu semua, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu semua. Setuju atau tidak setuju? Nah ini tergantung Bapak Ibu semua. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dua, satu dulu. Kira-kira monggo siapa yang setuju? Oh ini Bapak Ibu tidak ada yang setuju ketika anak diberikan hukuman untuk didisiplinkan. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju tidak? Setuju. Karena ada alasannya, mungkin bisa disampaikan Putri atau siapa?
situ saja nggak masalah atasnya? Menurut saya kata hukuman itu kurang pas, tapi sanksi saja. Sanksi seperti membaca itu kan kegiatan yang positif yang memberi dampak baik kebaikan kepada anak, sehingga saya lebih setuju apabila sanksi terhadap anak itu berupa kegiatan membaca atau memasukkan dalam mahasiswa. Terima kasih Putri. Putri menyampaikan hubungan dengan hal positif seperti membaca buku atau dan sebagainya bisa menambah wawasan anak gitu. Putri gitu. Berarti Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan poin kedua. Untuk yang terakhir, ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua Bapak Ibu? Setuju. Oke. Saya sendiri juga setuju karena pernah mengalami sebagai murid kalau diberi penghargaan pasti senang. Oke. Satu, dalam usaha lingkungan yang positif, bagaimana penerapan sistem disiplin tempat Bapak Ibu selama ini. Dua, untuk memastikan peserta didik melakukan atau menaati perintah, ancaman atau hadiah atau penghargaan yang sering Bapak Ibu gunakan. Kenapa? Tiga, dalam menciptakan lingkungan positif, siapakah yang memegang kontrol Anda atau murid-murid Anda? Bagaimana? Oke, pertanyaannya itu di Bapak Ibu. Mari kita bahas lebih lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ada beberapa pernyataan yang mungkin masih menjadi tanda tanya kita semua. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Empat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke. Ini beberapa paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sih yang sesungguhnya memiliki kontrol? Mari kita lihat di pernyataan yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu secara apa yang namanya? Secara otomatisasi dalam pikiran kita biasanya seperti itu. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi di pertanyaan pertama itu kita mencoba mengubah pandangan orang sesuai dengan keinginan kita. Tapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sebuah otomatisasi dalam perasaan, dalam pikiran kita. Itu stimulus responsif. Terus untuk teori kontrolnya yang dapat kita kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, kita atau kita. Terus teori kontrol pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, atau bisa dibalik, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Untuk yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi di teori kontrol atau pilihan tersebut, kita mengajak kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kalau stimulus respon di pernyataan terakhir yaitu berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol pilihan berpikir menang dan menang atau win-win. Di bahasa
bahasa Inggrisnya dia win-win solution di situ. Mari kita berefleksi sebentar nih Bapak Ibu. Apakah strategi penerapan disiplin di sekolah kita sudah efektif? Jika sudah, perilaku apa yang menunjukkan? Jika belum, apakah masih perlu ditinjau ulang atau diubah? Terus yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Mungkin Bapak Ibu bisa mengomentari pertanyaan pertama, apakah sudah tepat atau belum? Mungkin Ibu Kepala Sekolah. Untuk nomor 1, apakah penerapan disiplin sekolah sudah efektif? Kalau di sini bermacam-macam strategi. Kalau untuk kehadiran masih ada banyak sudah efektif, tapi masih karena di sini juga orang tua, masih ada beberapa siswa yang masih yang lambat di sini masih jujur. Tapi kalau untuk kejujuran, alhamdulillah banyak yang sudah jujur. Untuk pembiasaan yang lainnya dengan tentang ibadah sudah efektif, tetapi tidak perlu dari kerjasama dari Bapak Ibu. Jadi itu yang dapat, kalau misalnya lebih efektif lagi, maka semua warga sekolah harus kerjasama. Sebenarnya kalau sudah dapat efektif. Terima kasih Bu Mina. Pendapat dari Bu Mina yaitu secara garis besar disiplin penerapan disiplin di sekolah di negeri Baturno itu sudah sangat baik, dan harapannya Bu Mina perlu kerjasama semua pihak di lingkungan sekolah supaya lebih maksimal lagi. Selanjutnya masuk ke makna disiplin. Kita dari awal memang belum membahas, baru masuk di slide berikutnya, yaitu apa makna disiplin. Disiplin berasal dari kata Latin yang artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Makna disiplin sendiri telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderunganmu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan tujuan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Jadi disiplin ini lebih cenderung patuh terhadap peraturan, bukan karena keinginan diri untuk disiplin. Nilai-nilai kebijakan universal. Beberapa nilai-nilai kebijakan universal dengan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. 1. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. 2. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. 3. Beberapa nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia dengan yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kebinekaan global. 5. Bergotong royong. 6. Kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, perlu kerjasama dari pemangku jabatan sekolah, juga warga sekolah, supaya agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan
disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar Swadaya sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi perilaku manusia dari Diana Gosek dalam buku Restructuring School Discipline, yaitu satu, ada motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Contoh anak tidak mengerjakan PR, itu motivasi dari luar karena ada hukuman atau ketidaknyamanan yang akan dia dapat. Kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, apa yang akan saya dapatkan? Itu motivasi eksternal juga, bukan dari dalam diri. Nah, yang ketiga, ini motivasi internal, jadi dalam diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bukan karena orang lain, karena diri sendiri. Itu motivasi eksternal, maaf internal. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Kedua, jika kita menggunakan penghargaan lain dan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Contoh, ini kalau orang dewasa itu, contoh saat kita bekerja, harapannya setiap bulannya kita akan mendapatkan gaji di situ. Itu jangka pendeknya. Sebenarnya kita sebagai guru punya harapan, punya keinginan untuk mendidik anak lebih cerdas lagi. Sebenarnya itulah tujuannya di situ. Penghargaan yang tidak efektif, hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan penghargaan yang kita ingini. Kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak dapat melakukannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras dari sebelumnya. Nah, ini seperti perlombaan ya Bapak Ibu, kita sudah berusaha keras tapi kalah, tidak mendapatkan hadiah. Besok istilahnya kalau bahasa Jawanya ngokro, tidak mau berusaha lebih keras lagi seperti sebelumnya karena tidak mendapatkan penghargaan. Selain itu, penghargaan itu dapat merusak hubungan, mengakibatkan rasa iri satu sama lain, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Ketiga, menciptakan persaingan yang tidak sehat di kelas. Itu sedikit banyak pernah terjadi di masing-masing kelas kita ya. Untuk selanjutnya yaitu pengakuan atau apresiasi. Apresiasi ini adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Apresiasi juga lekat dengan hal yang berhubungan dengan karya seni atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan kepada anak secara pribadi. Beri pengakuan kepada secara murid bergantian. Ketiga, beri pengakuan secara konsisten. Dan keempat, fokus pada proses. Ini contoh kalimat apresiasi kebajikan Bapak Ibu. Kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan atau kemarin saya lihat
Terus nilai kebajikannya, rasa empati itu besar sekali dengan situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Terus yang kedua, saya menghargai, itu kalimat pembukaannya. Terus nilainya kepedulianmu. Terus situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas di kelompok. Untuk selanjutnya, terima kasih untuk, itu kalimat pembukanya, rasa tanggung jawabmu, nilai kebajikan yang disampaikan pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Itu situasinya. Ini Bapak Ibu, ada beberapa tindakan guru. Mari kita diskusi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai membersihkan tumpah air di meja tulis. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Coba kita lihat di sini selanjutnya Bu Ustaz. Oke, tepuk tangan dulu tuh Bapak Ibu dulu. Oh ini yang terakhir, maaf, ini hukuman. Ini yang terakhir hukuman ya, bukan konsekuensi. Jadi yang konsekuensi hanya 2. Oke, lanjut Bu Ustaz. Untuk hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kedua, membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan. Anak menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan. Konsekuensi sikapnya stimulus atau tanggapan dari diri anak. Konsep diri yang buruk untuk hukuman, konsekuensi konsep diri yang baik. Terus untuk anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Terus konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman terjadi rasa marah, bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai karena mungkin duduk di depan anak-anak yang lain. Terus konsekuensi yaitu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara waktu. Itu konsekuensi. Terus selanjutnya, nih, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Oke, bisa lanjut Bu Ustaz. Nah, ini identitas gagal dan sukses. Kalau gagal itu hukuman, kalau sukses konsekuensi dan restitusi. Sesuatu menaikkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Atau peraturannya adalah kamu harus bla 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 bla. Kalau konsekuensi kita tanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Atau kalau restitusi apa yang kamu yakini? Itu lebih mengenal lagi. Bisa lanjut. Ciri-ciri restitusi ada 9. Salah satunya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7.
restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada beberapa pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila menggunakan kendaraan roda 2? Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? 3. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Untuk mengikuti motivasi prinsip atau dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di dalam kelas pasti kita memiliki keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita bisa kita praktekkan, kita memiliki lingkungan yang positif. Lalu lebih luas lagi atau garis besarnya memiliki budaya positif. Itu sudah ke lingkungan sekolah. Macam-macam nilai keyakinan kelas. 1. Tanggung jawab. 2. Menghormati orang lain. 3. Keselamatan. 4. Kesehatan. 5. Keamanan. Itu macam-macam nilai keyakinan kelas 2 itu mau diingatkan sedikit. Nanti ada pertanyaan setelah ini. Oke. Peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Monggo Bu Ara. Bu Ara menjawab tanggung jawab. Tunggu dulu. Oke. Diingatkan ya Bu Ara ya. Ya. Ya nanti jawabannya setelah ini kayak tadi. Restitusi. Dilarang mengganggu orang lain. Oke, Bu Yani menjawab menghormati orang lain. Oke, jawaban Bu Yani menghormati orang lain. 3. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Bisa selain itu? Coba di back. Keselamatan. Bisa beberapa ya? Tinggal lagi ya. Oke, lanjut. Dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan. Sama satu lagi apa? Kesehatan. Perhatian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain. Gunakan masker. Kesehatan, keselamatan, keamanan. Jangan berkelahi di kelas atau di koridor. Keamanan, keselamatan. Coba kita next, Bu. Nah, ini dia jawabannya Bapak Ibu semua. Bisa tadi ada juga itu bersabar. Ya. Tidak ada. Tapi yang ini menghormati orang lain ada. Ya. Ini nilai-nilai keyakinan kelas. Nilai-nilai itu yang muncul dari kesepakatan kelas ya. Di situ. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: kasih sayang dan rasa diterima,
itu terjadi di lingkungan kerja yang seperti sekolah seperti ini ya Bapak Ibu. Kita dalam satu instansi pasti ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus bertahan hidup, kita kerja. Kesenangan bisa bermacam-macam. Bertemu dengan teman terus menjadi senang. Kebebasan. Dan ada sisi lain kebutuhan dasar manusia yang mungkin konotasinya bagaimana ya kalau di penguasaan. Nah, ini bisa positif bisa negatif. Kalau di lingkungan guru kita penguasaan itu positif karena kita berdinamika dengan anak-anak. Kita harus menguasai anak-anak di kelas. Selanjutnya. Ini video ya. Oke, coba kita jadi. Bisa lanjut di posisi kontrol ini saja dulu. Tadi lanjut terus coba ditunggu dulu. Atau lanjut di posisi kontrol itu tadi. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Salam bahagia dan positif. Salah satu program dalam berhasil kita akan membahas yang dosen dan salam bahagia
Salam bahagia, tim positif. Salah satu program dalam resip kita akan membahas yang Gosser dan coba kita cek di YouTube di bawah itu. Ini kok kayaknya nggak kuat laptopnya. Lapangan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi main manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan. Oke Bapak Ibu, itu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, tadi disampaikan untuk posisi kontrol terbaik yaitu sebagai apa? Manajer. Manajer. Perlu kita terapkan atau mungkin Bapak Ibu sudah menerapkan ya di situ dalam hal ini, wah ini sudah tak terapkan di sekolah di situ mungkin saja. Oke, selanjutnya lanjut. Segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi itu ada 1, urutannya adalah menstabilkan identitas. 2, validasi kebutuhan. Urutan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Untuk menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu beberapa contoh kalimatnya. Bertujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kedua, memvalidasi kebutuhan. Guru berkata,
kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kedua, kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Itu bertujuan membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar atau basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Urutan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu bertujuan untuk anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial serta nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa diputar ya, coba ya. Mari kita lihat video pembelajaran mengenai segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah?
Ya wajar lah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, itulah contoh penerapan segitiga restitusi. Tadi yang pertanyaan apa? Yang pertama Bu? Yang pertama apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas. Kedua, coba kita lihat dulu. Memvalidasi kebutuhan dasar. Air udah. Ketiga, ketiga menanyakan keyakinan. Nah di sini dalam menanyakan keyakinan itu nilai keyakinan kelas apa yang dilanggar. Contoh kalau terlambat masuk sekolah, yaitu nilai keyakinan kelasnya apa, Bapak Ibu? Nilai keyakinan kelas kan tadi ada bertanggung jawab, keamanan, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain. Nah, itu ditanyakan di saat menanyakan keyakinan. Gitu. Selanjutnya. Oke Bapak Ibu semua, ini kita refleksi ya. Apakah selama ini tahapan segitiga restitusi sudah kita praktekkan sebelumnya di kelas? Contoh, saya sudah ternyata ini saya sudah melakukan. Ternyata saya melakukan tapi tidak komplit urutannya. Mungkin beberapa sudah melakukan di Bapak Ibu guys, dalam penanganan terhadap anak. Mungkin ada kurang dalam menanyakan keyakinan kelas atau kurang dalam memvalidasi kebutuhan anak. Terus selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir, saya meminta Bapak Ibu guru semua dan Bu Wina untuk merefleksikan apa hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari
diseminasi pada siang ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya motivasi intrinsik, bukan karena eksternal, karena saya mengundang, mungkin gitu, itu eksternal. Kalau saya mengundang itu eksternal, tapi kalau intrinsik dalam diri, monggo bisa dituliskan, okay? Di sebaliknya kalau yang kasar. Sebaliknya. Bukan si uling-uling. Langsung jawabnya saja. Tidak usah dituliskannya ya. Tidak. Masih belum ya? Kalau sudah jawab, Bapak Ibu boleh menempelkan di depan di kertas oranye itu kalau sudah satu persatu. Monggo bisa diawali Bu Nisa. Bu Nisa bisa mengawali. Di situ aja. Nah, oke. Boleh repetan, yang penting tulisannya terlihat ya. Oke, dari materi-materi tadi, motivasi intrinsik yang muncul
Tidak usah, tidak apa-apa. Atau refleksi. Ini bagian ini. Untuk bolpoin bisa dibawa pulang bawa itu semua. Boleh kita tambahkan di ada. Saya terima kasih Ibu. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga sosialisasi atau diseminasi pada siang hari ini bisa menambah semangat Bapak Ibu semua dalam mengajar anak dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Harapan terbesar supaya SD Negeri Batuno menjadi sekolah yang lebih baik dari sebelumnya dan lebih baik dari yang lain. Untuk selanjutnya diseminasi atau pemaparan pada siang hari sudah selesai. Untuk waktu dan tempat saya memberikan pembawa atas siang hari ini yang telah membawakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SD Negeri Batuno. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kelima yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada petugas mohon untuk mempersiapkan diri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang menghormati, acara yang keenam yaitu penutup sebelum acara pada kesempatan yang terbaik yang kita akhiri. Saya selaku pembawa acara banyak kekurangan dalam membawakan acara pada kesempatan siang sore hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan marilah acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah pada kesempatan sore hari ini kita syukuri dengan membaca Al-Quran bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau list masih ada Pak Tino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan seperti biasanya kita kumpul yang pertama
pagi Narel. Selamat pagi, Pak. Oke, Pak Jas bertanya. Kemarin saya lihat hari Jumat kamu membuang sampah sembarangan. Betul, Pak. Oke, baik. Setiap orang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya. Ya, Pak. Untuk membuang sampah sembarangan yang kamu lakukan kemarin benar atau salah, Narel? Salah, Pak. Salah ya. Ya, Pak. Oke. Kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Karena saya iseng, Pak. Oke, karena kamu iseng. Ya. Sekarang kamu sadar belum kalau tersebut salah? Sudah, Pak. Oke, sudah sadar ya. Apakah kamu akan masih membuang sampah sembarangan? Tidak, Pak. Tidak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari membuang sampah sembarangan tersebut, Narel? Tanggung jawab, Pak. Keyakinan kelasnya yang kamu langgar adalah tanggung jawab. Untuk kedepannya kamu harus membuang sampah pada tempatnya ya, Narel ya. Ya, siap, Pak. Terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu, Narel? Saya akan mengajak teman-teman saya agar tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Oh, sangat bagus sekali. Kamu akan mengajak teman-teman kamu untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, Pak. Oke, baik, semoga kamu mendapatkan hal bermakna dari kesalahan yang sudah kamu buat ya, Narel ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih, Narel. Halo, selamat pagi Davi. Ya, Pak. Oke, kabar sehat? Sehat, Pak. Oke, kemarin Jumat saya lihat kamu makan sambil bermain sepak bola. Apakah benar, Davi? Ya, Pak. Baik, setiap orang pernah membuat kesalahan. Oke, untuk tindakanmu kemarin makan sambil bermain sepak bola itu benar atau salah, Davi? Salah, Pak. Salah. Oke, terus kenapa kamu makan sambil bermain sepak bola, Davi? Karena saya terburu-buru untuk bermain sepak bola, Pak. Oh, terburu-buru bermain sepak bola dengan teman. Iya, Pak. Oke. Sekarang kamu sudah sadar belum, Davi, kalau hal tersebut salah? Sudah, Pak. Oke, sudah sadar. Apakah kamu masih akan makan sambil bermain sepak bola? Tidak, Pak. Oke, tidak. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin, Pak. Oh, keyakinan kelasnya yang kamu langgar disiplin. Untuk kedepannya, kamu harus makan terlebih dahulu baru bermain sepak bola. Terus, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan kesalahanmu tadi, Davi? Mengajak teman-teman makan terlebih dahulu sebelum bermain sepak bola, Pak. Oke, sangat baik sekali, Davi. Mengajak teman-teman makan terlebih dahulu baru bermain sepak bola. Baik, Davi, semoga kamu mendapatkan hal bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya. Oke.